Hello viewers. Oke, halo guys. Balik lagi nih sama aku Rifki Hadian. Dan kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama dua teman aku yang keren-keren banget. Mungkin bisa dikenalin dulu namanya siapa? Sini dulu atau ini? Ini dulu. Ini. Namaku Christine. Dan namaku Ihsan. Oke, jadi kemarin tuh ada beberapa orang yang nanya atau lagi panik gitu, Kak, pengumuman dicepetin, gimana ya Kak, kedepannya gimana, aku jadi overthinking dan lain-lain. Sebenarnya overthinking atau cemas karena nunggu pengumuman SBMPTN itu wajar banget sih. Dan sekarang kita mau ngasih kita mau ngasih tips and trick gimana caranya biar kita nggak cemas walaupun pengumumannya udah tinggal sedikit lagi. Oke, mungkin dari latar belakang dulu ya Kak. Kita mau nanya-nanya nih sama kakak-kakak di sini, dulu masuk PTN-nya lewat jalur apa aja? Mungkin dari Kak Kristen dulu. Kalau dulu bilangnya SNM, tapi sama dengan sekarang jalur SBMPTN sama. Berarti SNMPTN tulis ya waktu itu zamannya? Iya, SNMPTN tulis. Oke. Dulu milih apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu. Psikologi. Wih, terus? Pilihan pertama psikologi, pilihan kedua teknik informatika. Oke. Pilihan kedua bahasa Jerman. Kenapa milih informatika di bawah psikologi? Jadi kan kalau kita milih jurusan pertama itu harus yang kita sukai. Ya udah, itu udah memang prinsip pertama disukai, yang kedua yang prospek kerjanya bagus. Jadi dulu mikirnya kayak gitu. Ya udah, pilihan pertama psikologi karena emang udah keinginan dari dulu. Pilihan keduanya ya teknik informatika. Pilihan ketiga emang kayak realistis harus menang. Kebetulan kan karena gue ngambilnya IPC. Jadi nggak bisa pilih 3 pilihan. Oh, dulu psikologinya IPA ya? Bukan IPS? IPS. Oh, IPS juga? Jadi dulu IPS kan gue IPA. Jadi ngambil campuran. Oke. Dulu ada sempat ini nggak sih Kak ikut mandiri-mandiri yang lain selain SBM atau SNM zaman? Ada ikut kedinasan sih lebih tepat. Ada beberapa ikutin gitu. Sama ya kesehatan gitu lah. Oh, oke. Soalnya waktu zaman aku aja itu mandiri masih sedikit banget sih. Jadi kayak agak susah kalau nggak lulus di SBMPTN tuh kayak aduh alternatifnya apa lagi ya gitu. Karena mandiri yang waktu zaman aku tuh mandiri ITB nggak ada atau mandiri yang lain tuh belum kayak sebanyak sekarang. Iya, sekarang banyak banget. Iya. Kalau Kaisan gimana nih? Lulusnya jalur apa sih? Lulusnya jalur apa? Maksudnya Lulusnya maksudnya jalur apa? Iya. Jalur kalau aku sih jalur mandiri karena ada beberapa hal, ada kendala di SNMPTN. Dulu kalau zamanku masih SNMPTN tulis, ada SNMPTN undangan, ada SNMPTN tulis. Karena ada beberapa kendala di situ nggak jadi ikut SNMPTN tulis, akhirnya ikut mandiri. Udah itu. Mungkin yang teman-teman nggak tahu, dulu tuh namanya bukan SBMPTN, tapi SNPTN, undangan dan SNPTN yang tulis. Gitu. SBMPTN setahu aku baru diubah tahun 2013. Benar. Tapi sama dengan SNMPTN tulis. Betul. Iya. Oke, kalau aku sendiri di UI-nya aku lewat SIMAK sih. Cuma waktu itu SBMPTN-nya dapat, cuman aku yang mengambil psikologi gitu di SBMPTN. Karena kayak ya ada hal-hal kayak pilihan ketiganya, pilihan keduanya gitu ya. Jadi kayak ya udah aku keterima lewat SIMAK. Nah, dulu nih waktu nunggu pengumuman gimana sih rasanya kakak? Mungkin dari Kak Kristen dulu. Oh, kalau pengumuman SBM nih. Pengumuman SBM bener-bener greget sih karena emang tujuan utama cuman itu. Pilihan kedua ketiga itu sebenarnya orang tua yang milihin. Jadi kayak mikir harus itu, kalau nggak itu gue nggak mau kuliah. Mikirnya ada kayak gitu. Jantungan beneran jantungan. Plus sebelumnya gue udah ada dapat pengumuman nggak lulus di salah satu instansi pemerintahan gitu. Jadi ada duluan. Itu kayak nangis banget, baru itu ngerasa kayak gagal, dan pasti ada perasaan setelah ini aduh nanti pasti ini nggak lulus lagi gitu. Tapi dari segi yang soal yang aku kerjain, aku udah dapet gambaran pilihan ketiga pasti dapet gitu. Jadi kayak udah kemampuan ini dapet sih, tapi kan gue pengennya yang satu nih. Jadi khawatirnya di situnya, pemilihan satunya gitu sih. Pasti ada, mungkin nggak ada. Kalau gimana San? Kalau gue nunggu pengumuman kan, gue sih termasuk orang yang deg-degan ada, takut juga ada, tapi ya udah karena banyak kesibukan waktu itu, memang benar-benar banyak kesibukan, jadi kayak menyibukkan diri aja gitu, ya udah akhirnya nggak terasa tiba-tiba udah pengumuman aja deh, ya udah gitu. Oke. Kalau gue deg-degan banget sih, karena gue ngerjain SBMPTN tuh ngerasa bisa banget gitu. Tapi gue tuh maunya bukan pilihan kedua ketiga, ngerti gak sih? Karena waktu gue les, itu tuh udah disiapin kayak pilihan pertama cita-cita, pilihan kedua sesuai TO, pilihan ketiganya itu ya yang di bawah TO lo gitu. Kalau misalnya nggak bisa nanti SBMPTN-nya, at least pilihan ketiganya masuk gitu kan. Yang kedua pas SIMAK tuh gue ngerasa nggak bisa banget,
makanya gue masalahnya banyak banget gitu loh pas nyimak. Dan waktu zaman kita kan sistemnya dikali 4 kalau benar, kalau salah dikurang min 1. Beda sama sekarang gimana kayak hokinya tuh bisa banyak banget gitu loh Kak. Kayak misalnya lo nggak bisa matematika nih, tiba-tiba matematika lo 1000 gitu. Karena sistemnya IRT kan sekarang. Jadi kayak semakin banyak orang yang jawab benar, soalnya semakin kecil nilainya. Dan mereka nggak ada minus, jadi bebas mau ngirim apa aja kan. Itu sih yang menjadi beberapa ketakutan dari peserta-peserta yang ujian di tahun ini. Karena ngerasa kayak, aduh kalau misalnya nanti gue yang jawab benar tapi banyak yang benar, nilainya kecil dong gitu. Jadi kayak udah itu IRT-nya di sini kayak masih ambigu gitu kan. Kalau tahun kemarin kan IRT-nya ini Kak, satu sesi gitu. Jadi setiap sesi nanti keluar sertifikatnya. Kalau sekarang kan dikumpulin dulu, baru sertifikatnya keluar bareng-bareng kan. Jadi ada perbedaan sistem penilaian yang bikin orang jadi makin deg-degan. Oke, kalau dari respon sendiri nih selama menunggu pengumuman yang responnya gimana sih? Nggak bisa tidur kah? Atau overthinking kah? Atau gimana? Apa ya? Itu semua kan tergantung karakter orang juga gitu. Dan kebetulan gue orang yang cukup tenang gitu kan, seperti itu. Jadi nggak akan tahu orang kalau lagi khawatir. Plus prinsip hidup gue, emang kalau lu khawatir bisa nyelesain masalah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pun overthinking, kita khawatir, toh juga nggak ada perubahan sedikit pun tentang nilai itu. Plus kita udah ujian. Gue mikir gue udah ujian, tinggal nunggu hasil. Jadi ya jantungan ada tapi jangan jadinya itu mempengaruhi segala aktivitas. Gitu sih. Jadi masih selama gue jalanin sih kayak masih tenang aja nungguin masa-masa itu. Jadi pas nungguin benar-benar masih bisa kalem ya. Iya, masih anteng-anteng aja gitu. Kalau lo gimana San? Kalau gue sih prinsipnya adalah memang usaha sebelum ujian itu harus benar-benar full maksimal, tapi ketika ujian dikerjakan juga maksimal. Setelah itu ya udah kita pasrah berdoa itu. Nah itulah kenapa alasanku tadi menyibukkan diri mau nggak mau biar nggak fokus ke menunggu itu aja. Jadi kalau kita menyembuhkan diri mau nggak mau kita agak lupa, terus rasa-rasa deg-degan, rasa takut, rasa overthinking itu berkurang gitu. Jadi ya tahu-tahu udah pengumuman aja gitu. Kalau lu? Kalau gue jujur deg-degan banget sih. Kedua waktu itu lagi bulan puasa kebetulan. Jadi gue tuh pengumumannya di bulan-bulan puasa gitu kan. Yang bikin deg-degan adalah sebenarnya gue pernah gagal waktu SMA gitu loh. Jadi kayak waktu SMP tuh teman-teman gue masuknya SMA favorit semua. Kayak cuman gue doang yang nggak masuk SMA favorit. Nah gue takut banget kegagalan yang kedua kalinya ketika gue nggak bisa masuk PTN yang gue inginkan juga. Terus tiap hari tuh kayak mikirin aja sih kayak aduh gimana ya, aduh kemarin ngerjainnya bisa atau enggak ya, padahal itu udah lewat banget. Dan jujur itu mengganggu gue sih, mengganggu aktivitas gue. Terus kayak gue jadi nggak bisa produktif karena jadi mikirin itu terus kan. Dan ya udah, tapi itu sih yang gue lakukan adalah karena terawih, gue jadi terawihnya ke masjid. Biasanya terawih di rumah, jadi terawih di masjid di bulan puasa itu. Terus kayak minta doa sama Allah aja sih, kalau emang yang terbaik ya udah mungkin diberikan yang terbaik, kalau enggak ya udah berarti emang harus terima yang kemarin. Iya. Gitu. Dan aku mau tahu nih reaksi pengumuman ketika kakak dinyatain keterima, gimana sih reaksi? Jadi gue cerita dikit kan, itu lagi acara duka sebenarnya, nenek gue meninggal kan, cuman udah selesai penguburan, jadi kayak masih dirame di keluarga besar, masih di rumah nenek kan. Nah gue udah sediain laptop tuh, udah bawa, udah buka-buka, nggak bisa. Itu jam 7 malam katanya udah semua udah pada ngechat. Terus ada temen ngechat kan, sini nomor lu biar gue dengerin. Ya nggak enak dong, kita kan nggak senang digituin. Terus datang sepupu, ayo kita ke warnet. Jadi dulu ada warnet kan, yaudah ke warnet aja gitu karena nggak bisa. Di warnet itu ya udah sama buka bareng-bareng, langsung kayak wah banyak yang lihat juga. Jadi tahu kan warnet dulu yang nggak ada sekatnya gitu. Wah lulus kan. Kayak waduh, mau seneng mau bangga, malu juga depan orang kan. Tapi ya udah senengnya di situ waktu dibilang itu. Terus sampai ke rumah jadi semuanya ngerayain gitu. Jadi bukan gue doang yang bahagia, semua ngerayain di situ gitu. Seneng banget sih jadinya. Gue kepo deh, respon orang-orang di warnet gimana? Lucu. Jadi kan pada mau buka ini kan, orang ngeliat gini kan, dia buka gitu. Ternyata ada juga yang buka, nggak jadi nungguin gue dulu. Jadi kayak semua orang mau buka di warnet gitu. Iya, karena kan istilahnya di rumah udah susah kan. Gitu. Ya udah pas buka punya gue, wih lulus selamat ya digituin. Jadi pas buka punya dia nggak ngeliat lagi karena udah langsung diajak sepupu, ayo balik yuk gitu. Jadi pas di rumah langsung. Terus seru juga sih, orang yang nggak kenal jadi kenal. Benar. Kalau lo gimana San?
Kalau gue ya pas buka pengumuman itu sebenarnya ada rasa bahagia juga ada rasa nggak enak karena ceritanya adalah aku mau ujian itu diajak sama 2 orang temanku ini memang jadi kita bertiga nih ujian jadi benar-benar ujian bertiga kerjain bertiga juga terus ujian praktek kalau ujian mandiri di tempat gue ada ujian praktekan juga terus ujian praktek dan lain-lain sudah nah perjalanan pun ya bareng-bareng kan 3 dari kota 1 ke kota 2 jadi bareng-bareng terus gitu nah pengumuman itu satu orang temanku udah ngasih tahu kalau dia gagal. Oke. Gue malah bingung. Aduh, kata gue gimana nih gitu. Ya udah, yang awalnya sibuk, udah hari ini aku nggak mau sibuk dulu. Terus gimana? Yang aku pikirin adalah bukan aku gagal gimana, tapi aku temen-temenku gimana nih kataku udah gagal 1 terus nanti ini tapi aku positif aku kayaknya dapat deh tapi aku mikir adalah kalau aku dapat nanti aku gimana reaksinya sama teman-teman gitu ya gitu terus udah yang 1 sudah buka nih aku nanti malam terus didorong kan buka ayo buka enggak aku nanti malam aja kataku nggak enak pokoknya perasaanku nggak enak deh gitu nanti malam aja oke temanku yang satunya buka ya dia gagal juga udah deh nambah nggak enak anjir kataku beban ya jadi ya beban banget ya udah deh boleh nggak aku nggak usah buka aja kataku soalnya nggak enak kataku ya udah akhirnya nggak apa-apa kalau kamu lolos pun kita juga nggak apa-apa kata teman-temannya ya punya bagian masing-masing kan katanya ya udah akhirnya mereka udah aku rasa udah ya udah mereka udah menerima gimana tapi aku agak malam banget jam 11 padahal pengumumannya itu pagi jadi aku benar-benar jam 11 malam baru buka ya udah aku terima langsung aku wah alhamdulillah tapi langsung dari seneng itu langsung aduh nggak enak nih temenku dua orang ini nggak masuk gitu jadi ya udah aku pelan-pelan ke temenku iya aku dapet katanya nggak apa-apa kan katanya iya nggak apa-apa kata temenku itu sih jadi ada rasa seneng juga ada rasa nggak enak nih gitu. Oke. Kalau aku ini sih aku nggak tahu ya tapi kalau aku perhatikan dari tahun ke tahun tuh emang misalnya pengumuman jam 3 nih tapi itu servernya kadang-kadang suka down gitu karena yang akses banyak banget kan walaupun udah ada portal-portal lainnya tetap aja down juga nah waktu aku buka itu down terus gitu loh kayak jam 3 dari jam 3 sampai baru abis maghrib itu aku baru buka oke ternyata lulus kan itu yang SBM terus aku rasanya tapi SBM kemarin senengnya gimana masih biasa aja nggak karena kan bukan pilihan pertama biasa aja karena kayak aku maunya yang paling atas gitu kan tapi ini bukan yang paling atas kan baru dapat yang aku pengenin di simaknya ya tapi pas aku dapat SBMPTN dan simak itu rasanya beda gitu sih kak soalnya pas SBMPTN kan ibu aku udah bilang udahlah yang penting dapat gini kan tapi pas simak tuh aku baru kayak ngerasa senangnya tuh seneng banget karena kayak apa ya dapat beneran yang kita pengen kan yang sampai loncat-loncat terus kayak semua orang jadi loncat-loncat juga kan sih kayak ini bukanya di mana di rumah di rumah sih dan waktu pengumuman simak aku itu dimajuin kak jadi harusnya tanggal berapa jadi tanggal sama segini kayak sekarang nih ya terus itu diumuminnya baru sehari sebelum pengumuman ngerti nggak sih jadi di pengumuman di hari itu misalnya pengumuman tanggal 22 nih tanggal 15 dinyatakan kalau akan ada pengumuman di jam segini pas aku tanggal 15-nya terus aku baru tidur itu rame katanya pengumuman hari ini ya udah akhirnya aku buka nah itu baru senang dan keluarga juga ikutan senang gitu dan yang aku lakukan adalah aku nggak mau post gitu sih kak karena yang tadi sih aku mempertimbangkan kalau aku post misalnya keterima nih itu reaksi orang-orang yang keterima kayak gimana jadi kayak jadi aku keep sendiri atau kayak kalau ada ditanya aja ya sama sih soalnya kayak nggak enak juga nggak sih soalnya dari temen aku yang satu sekolah teman-teman dekat itu nggak ada yang lulus SBM sama simak juga gitu jadi kayak nggak enak rasanya kalau misalnya kita ngomong terus kayak mereka ini kan kayak bahagia ya sendiri dengan orang lain kan iya sih jarang sih kita ada yang lulus mau langsung kayak bilang gue lulus gitu enggak tunggu ditanya dulu gimana baru kita bilang cuman aku tidak menyalahkan juga sih kak kalau emang mereka mau langsung post atau gimana ada beda-beda itu sih tanggal dipercepat gitu pas di hari H lu nggak shock gitu langsung shock banget soalnya itu lagi bulan puasa terus bangun tidur terus kayak shock gitu kan biasanya jam 3 kan aku ingat banget siang-siang itu di jam 3 juga itu aku baru bangun tidur terus kayak aduh bentar lagi gitu jadi kayak terus kayak panik terus kayak muter-muter nggak jelas kayak keliling-keliling aku
aku tuh suka ini Kak, kalau pusing tuh suka keliling-keliling kamar gitu kan. Oh iya. Kayak mikir tapi ngomong sama diri sendiri, terus kayak mikir ada ini gimana ya. Iya, bentar gitu. Soalnya aku harus daftar ulang gitu di pilihan Oh terbaik iya, kan. yang kemarin yang ininya ya. Dan aku kayak bingung gitu loh, daftar ulang nggak ya? Saya daftar ulang lumayan juga kan. Iya, Jadi kan kayak di aku awal. nunggu sampai pengumuman baru selesai baru aku daftar ulang kalau emang nggak lulus. Iya banyak sih yang gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi respon dari orang tua gimana sih Kak? Wah, Pertama bangga kali. dong. Bangga gimana? Iya bangga banget. Terus kan ada kakak aku kan di merantau gitu kan. Jadi kayak langsung itu dihubungin duluan karena terus dia bilang, waduh nggak sia-sia doa gue, nggak sia-sia semua yang gue bilang ya, karena dia kalau udah jumpa sama orang gitu kan, oh adik gue di psikologi gitu, jadi padahal belum masuk. Iya, Jadi iya. kayak dia udah bilang duluan, Iya, benar. wah syukur aja lu masuk kan. Kalau enggak itu sih bangga. Iya bangga banget sih kelihatan gitu, apalagi kita satu ini. Terus kan kalau zaman kita kan di koran masih ada tuh Iya, namanya. iya. Nah besoknya langsung beli koran satu Iya. keluarga. Langsung Kayak, cek gitu ya. Langsung lihat cek. dong, ada namanya gitu. Iya dulu di Iya kan? koran ada kok. Ternyata di koran tuh satu kebanggaan Iya. gitu kan. Padahal menurut gua ya udah yang penting lulus, tapi menurut orang-orang sekitar jadinya dia bisa ngenalin ke orang. Tau lah kan kalau pride-nya itu kan kalau PTN tuh masih tinggi sampai Iya. sekarang. Benar. Gitu sih. Kalau lo dari orang tua gimana? Orang tua iya pastilah lebih, malah effort atau ekspresi orang tua yang lebih bangga dapat kabar kayak gitu. Kayak aku ngabarin langsung ya udah, orang tua langsung ngabarin yang lain ya, Iya. padahal aku sendiri dalam keadaan enak nggak ya aku ngabarin gitu, enak nggak ya aku ngasih tahu ini. Jadi aku masih mikir perasaan temen-temenku, tapi orang tua itu sudah ngabarin saudara lah ini ya. ini nanti di Malang ini Iya. psikologi gini. Jadi gue kayak berasa aduh ya udahlah, yang paling bangga sih orang tua gitu. Pasti. Kalau aku ini sih apa? Kebetulan ibu bapakku tuh bukan PTN. Oh. Dan tapi tuh kebetulan juga walaupun bukan PTN, saudara-saudara ibuku tuh banyak yang PTN gitu kan. Oh. Jadi kayak ibuku tuh kayak Bangga. minoritas dari Iya, anak-anak iya. saudaranya yang PTN gitu loh. Jadi kayak pengen mungkin salah satu anaknya bisa masuk ke PTN, apalagi PTN yang lumayan favorit gitu kan. Jadi responnya kayak bangga sih, bangganya Bangga beneran banget kelihatan pasti, gitu. ya. Dan aku baru pertama kali ngeliat kayaknya dari sejarah hidup aku, kayaknya itu yang paling membanggakan dia gitu kan. Kebanggaan mana lagi yang bisa aku berikan? Nggak bisa ngasih apa-apa kan. Iya, Akhirnya terus- berguna lu gitu. Iya. Ya, parah sih, responnya tuh emang beda banget Kak. Selama seumur hidup aku baru pertama kali ngeliat respon orang tua aku kayak gitu kan. Soalnya kan dulu niatnya masuk SMP ini, masuk SMA ini biar udah jalurnya tujuan utamanya PTN itu gitu. Dan aku pernah gagal di SMA, jadi kayak ketika dia ngeliat tujuan akhirnya dapet, aku ngerasa kayak lumayan bahagia gitu sih. Terus yang, Sangat bahagia. iya, dan ibu-ibu sekarang kan kayak kalau misalnya anak keterima langsung tuh kayak Iya. WA Iya, kemana, bener. kemana. Jadi kayak semua orang tuh kayak dunia harus tahu gitu, kayak Iya. anaknya masuk gitu kan kayak Orang tua kayak gitu iya Bang. kan kayak Tapi bukan berarti kalau nggak masuk orang tua nggak Iya. Nggak, senang, iya. tapi tetap aja cuman ada kebanggaan tersendiri memang gitu. jadi deg-degannya dapet sih menurut aku pribadi. Dapet Benar. gas. Cuman ya itu jangan, nggak guna juga kita khawatir. Terus juga malah lebih bersyukur dipercepat ya kan. Dipercepat. Jadi jantung roller coaster di hati itu nggak banyak gitu kan, langsung kayak ya udah langsung gitu selesai. Jangan di, kalau lagi khawatir langsung pikir ya, emang kalau gue khawatir nanti yang darinya nggak lulus jadi lulus kan, nggak juga kan gitu. Jadi gue santai. Di sana aja sih. Plus lagi sekarang kan banyak ujian ya. Kalau aku lihat sih banyak yang ujian simak sekarang banyak banget, dan mereka lagi fokus ke sana gitu kan, mandiri banyak banget. Jadi jangan sampai terganggu gara-gara tanggal itu, soalnya tanggal 14, waduh tanggal 14 nih gimana gini. Padahal kita ada ujian yang lain. Malah ujian itu bagus, jadi kesibukan kita biar kita nggak terlalu khawatir. Iya. Gitu Benar. sih. Kesibukan kayak Kak Isan tadi kan. Iya, benar-benar cari Melakukan kesibukan sih. kesibukan itu. Iya, atau jangan ini sih, menurut aku expect the worst juga sih, kayak harus tahu buruknya tuh kayak gimana. Nah, iya. Soalnya kayak Punya jangan plan. terlalu berharap nanti tiba-tiba nggak dapat, itu malah bikin mental kita jadi nggak baik juga kan. benar. Jadi, Itu kalau nggak salah guru SMA gua waktu itu pernah bilang, kalau lu emang takut, coba pikirkan hal terburuk dari Iya. kejadian itu gitu aja. Nah biasanya waktu kamu udah kenyataannya, kamu ngerasa itu nggak buruk-buruk amat jadi. Iya. Aduh, ada di psikologi namanya efek apa gitu. oh iya. Gua lupa. Efek Batman bukan. Oh, bukan. Iya gitu deh pokoknya teman-teman. Soalnya setahu aku IPB juga sih Kak, tanggal 15 Iya, ujiannya. IPB ada, iya. Jadi kayak abis
pengumuman besoknya ujian gitu kan, jadi kayak itu mentalnya bener-bener kayak harus itu banget ya. Atau enggak kalau mau sih, kalau emang anaknya takutan atau anaknya bikin stres kalau lihat pengumuman dulu, jangan dibuka dulu, bener, ikut ujian dulu baru buka gitu. Iya itu, jadi pokoknya kenali diri dulu diri, jangan lupa. Soalnya ini lucu, ada beberapa murid aku yang aku ajar, dia buka pengumuman undangan itu sampai malam atau 1 hari setelahnya gitu, kayak ada, saking ininya. Dia katanya udah gimana deh dulu sebelum buka kak, oh ya udah Iya. kita kasih hak aja dia nunggu pengumumannya gitu. So biasanya ada yang sholat dulu atau kayak doa dulu, minta tenang, nunggu siapnya dulu aja gitu. Bener-bener kayak yaudah mau buka nih. Tapi itu aku banget sih kak, kayak orang tua aku sampai gregetan gitu kan, aku baru buka yang SBMPTN jam 6-an kan, habis itu kan kayak udah buka aja gini kayak udah enggak Tunggu ntar lagi. Iya, aku juga kayak gitu tadi kan, yang aku ceritain yang pengumuman jam pagi, terus tapi guys siap kan berbeda hal gitu. Jadi benar-benar aku baru siap tengah malam aja gitu. Memang kita punya kesiapan berbeda-beda gitu. gitu. Kalau gue udah siap banget emang. Kayak udah lah gitu. Iya, pokoknya kayak gitu deh guys. Kalau emang besok buka pengumuman, jangan panik, jangan takut, lihat kemungkinan terburuknya. Kalau besok ujian, jangan dibuka dulu, mendingan ujian dulu baru buka. Benar. Jangan lupa cari kesibukan. Bener, cari kesibukan itu entah kesibukan kamu meneliti apa kayak atau bercocok tanam atau berbelanja apa kayak itu beneran berfungsi buat kalian yang lagi menunggu gitu. Bener-bener main games itu enggak kalau apa-apa. bahasanya ya. Pokoknya cari kesibukan. Itu aja. Oke, ada tambahan lain dari kakak-kakak mungkin yang ingin disampaikan kepada adik-adik yang ingin buka pengumuman? Selamat berbuka. Selamat berbuka pengumuman ya. Selamat menanti. Jangan lupa banyak berdoa. Lagi-lagi kekuatan doa itu besar sekali loh. Iya, kita nggak tahu sih faktor X apa yang bisa ngebantu. Iya. Nah, soalnya kayak waktu aku aja banyak isi dan ngasal tiba-tiba bisa keterima kan. Iya. Atau ada temanku yang isinya sedikit banget, atau muridku yang kemarin isinya sedikit banget tiba-tiba keterima juga Iya. nih. Artinya gini, waktu lu udah selesai ujian, waktu lu mau ujian berarti lu harus usaha semaksimal mungkin. Mau hasilnya gimana terserah, yang penting lu ngerjain. Setelah selesai ujian, saat itu lu pasrah sepenuhnya. Karena lu udah bekerja, tinggal yang di atas yang bekerja gitu. Itu aja sih intinya kalau dalam hal apapun menurut gua kayak gitu. Istilahnya kalau sudah mengerjakan tinggal berdoa saja. Iya. Ikhtiar kalau dalam bahasa kita ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar kan ini? Iya. Ikhtiar Tawakal. Iya. Nanti kita bahas lebih dalam istilahnya. Istilahnya adalah tawakal. Aduh. Istilahnya tawakal. Oke, thank you banget guys yang nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau kenal orang-orang yang ada di sini lebih dalam, kalian bisa klik aja Instagramnya, bisa disebutin kan Instagramnya apa? Di bawah ini deh. Oke, di sini ya. Di bawah aja deh. Dan di sini. Kalau kalian masih bingung atau pusing, aduh nggak kebaca, tulisannya bisa ada di description box. Ada Instagramnya dan ada podcast Kak Christine juga, dia buat podcast. Nanti bisa dilihat aja. Bisa didengar-dengar. Tuh, worth it banget. Oh, mantap, sambil menunggu pengumuman bisa. Oh iya benar. Sambil dengerin itu pejuang kehidupan gitu ya. Karena isinya bagus-bagus kok tentang pejuang kehidupan apapun itu pokoknya ya. Silakan didengerin di podcastnya. Oke, thank you banget nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya dan sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya ya. Karena kita bakal bikin video-video menarik. Yeay. Oke, see you next time teman-teman. Dah.